Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kami hadir dalam program Kasih Kristus. Mari saudara kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Give you my heart, I give you
give you my soul.
Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kali ini, sehingga di acara live di malam ini Tuhan, kami boleh Amin, berkumpul, glory. boleh memuji, menyembah, muliakan-Mu. Kiranya apa yang kami sembah, apa yang kami puji, boleh menyenangkan-Mu, boleh mengharumkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, dan akhir. Kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan baik, saudara. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Salam mahasiswa, Tuhan memberkati. Jesus Christ, His Son, and Haleluya. now let the weak
bersyukur, kami berterima kasih. Give thank Jesus. Sungguh kau baik, kau mulia, kau ajaib. Terima kasih buat hari yang indah. Terima kasih buat pengaturanmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Glory, haleluya. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, Biarlah I kita terus am menyembahmu. Let the poor Engkau mulia, Engkau baik, Engkau ajaib. because Semua of indah pada waktumu, Tuhan. Lord has done for us. Glory, haleluya. And now let the weak Kalau bersanding say, Tuhan I memberkati. am strong. Let the pure say, I am free, Haleluya. because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am free. Haleluya. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. Haleluya. Give thanks. Mbak Tika bisa berdoa buat firman yang sebentar akan kita dengar. Tuhan, terima Mas Tika kasih bisa bernyanyi, enggak apa-apa. buat waktu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hambanya Buria yang akan menyampaikan. Haleluya. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengurapi Buria. Begitu Amin. pula dengan kami yang akan mendengarkan. Tuhan, berikan roh hikmat agar kami boleh mendengarkan dan menerima firman yang akan disampaikan itu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak ada yang bisa saya sampaikan, saya katakan
Selain terima kasih Roh Kudus buat karyamu, buat kebaikanmu, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kami bersyukur. Yang ada di hati ini hanya bisa berkata bersyukur dan berterima kasih. Give thanks Jesus Christ. Kami mengucap syukur dan hanya bisa bersyukur. Berterima kasih buat Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengatur segala sesuatunya tepat pada waktunya. Saudara, malam hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih buat keluarga Pak Joko ya. Terima kasih matur nuwun, sekalipun di rumah punya gawe tapi tetap memberi izin anak-anaknya, bahkan disuruh diperintah untuk membantu kami pelayanan di tempat ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat Pak Joko juga Bu Santi, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih sekali buat segala sesuatunya. Kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui keluarga ini. Saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Biarlah kita hari lepas hari memberi diri kita untuk boleh melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mari saudara, sekalipun ada pandemi COVID-19, tidak menjadi masalah buat saya dan saudara orang yang tinggal di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, saudara, saya menyampaikan tentang ciri-ciri pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi, saudara, taat kepada Roh Kudus, taat, setia, tekun kepada Roh Kudus, tinggal di dalam hadirat Dia. Yang kedua, hidup kudus. Dan saat ini saudara, saya sampaikan, berapa banyak orang yang selalu mengatakan, saudara ya, saya menjumpai pribadi lepas pribadi, selalu menganggap diri kita suci, diri kita benar, diri kita oke lah, diri kita memenuhi syarat, diri kita bisa melakukan apa-apa, menganggap diri kita sudah sempurna, menganggap diri kita perfect dan lain sebagainya. Tapi saudara, pada malam hari ini saya boleh menggambarkan ya, dari perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya merenungkan sedari pagi tadi, saudara, bagaimana Roh Allah itu mengajar kita untuk bersikap. Di mana-mana orang menganggap dirinya oke, layak, dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini kita belajar, saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang saudara akan boleh nikmati malam hari ini ya, didengar, direnungkan, dan dikerjakan saya dan saudara. Saudara, firman Tuhan ini sungguh indah buat saya dan saudara. Makanya malam hari ini saya mau katakan, satupun tidak ada seorang pribadi pun yang suci, kudus, sempurna. Tapi Allah Roh Kudus, saudara, firman-Nya mengatakan seperti ini ya. Tetapi pada waktu Roh Kudus memenuhi hati saya dan saudara, paling tidak kita memiliki keinginan untuk menjalani hidup yang seperti Dia mau, hidup yang menurut kehendaknya. Sebelum kita mencapai kualitas iman kita di dalam mengiring Kristus, saudara, di dalam segala aspek kehidupan saya dan saudara, jadi kita itu mengiring Tuhan, tinggal di dalam Roh Allah, tinggal di dalam saya dan saudara, dan kita tinggal di dalam Dia. Di dalam setiap aspek kehidupan kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita senantiasa, akal pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus, memikirkan perkara yang di atas oleh Tuhan secara total. Jadi kita seluruhnya, seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita seluruhnya, total hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Dia. Jadi saudara, ini ada sesuatu artikel ya, yang saya itu rasakan luar biasa. Kalimat ini yang menulis bukan seorang yang biasa, tapi orang yang dipenuhi Roh Allah, maksud saya. Jadi saya katakan ini luar biasa sekali. Demikian bunyinya, orang suci, orang kudus ya, orang yang menganggap dirinya tak bercacat celah, bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa, sekecil apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kepekaan itu jauh lebih
berkenan di hadapan Tuhan daripada orang yang hari lepas hari. Seperti berapa banyak saudara, bukan orang biasa, pendeta-pendeta yang istrinya berkonseling dengan saya dan mengatakan suaminya setia sejak pandemi COVID-19, bahkan sebelum pandemi pun kerjanya hanya nutup diri di sebuah kamar untuk membaca Alkitab, menghafalkan Alkitab itu sampai akhirnya bablas gak hafal semua. Bablas semuanya, jadi sampai akhirnya beliau katakan bukan gak hafal semua, jadi menghafalkan firman sampai lali kabeh apa yang harus dilakukan. Yang intinya hanya sekedar menghafal firman tapi gak melakukan. Saudara yang dikasih, berapa banyak yang mengatakan hal itu kepada saya? Lebih dari 5 pribadi. Tapi saya katakan, tetaplah fokus kepada Tuhan. Berarti Allah memberimu kekuatan, memberi engkau kemampuan untuk boleh menjadi saksi dimanapun engkau berada. Kalau engkau harus menjalani semuanya, menghadapi keadaan di dalam pengembalaan di sebuah gereja lokal yang engkau gembalakan, janganlah takut, ada tangan Tuhan yang menopang. Sekalipun kita ini wanita, tapi saat wanita itu diurapi Tuhan seperti perempuan Kanaan, saudara yang dikasih Tuhan, perempuan ini saudara memohon belas kasih Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Karena apa? Kerendahan hati, iman yang disertai perbuatan. Demikian saudara dan saya. Kalau saudara berkata punya iman tapi gak ada perbuatannya, jangan saudara. Jangan dicontoh yang seperti ini. Kalau cuma dikasih kata-kata doang, buat apa? Gak ada bukti. Iman harus disertai perbuatan, diekspresikan. Rumah punya gawe, so pasti membutuhkan tenaga. Anaknya kan dibutuhkan, mungkin disuruh banyak macam. Tapi tahu mana yang terbaik, yang benar. Saudara mengirimkan anaknya, bahkan diperintahkan, disuruh diperintah ya. Buat apa? Buat apa? Buat membantu pelayanan kami di tempat ini. Sampai saudara, saya itu hanya bisa nangis. Tadi kedua anak kami ini datang, putranya Pak Joko dan Bu Santi itu. Saya itu kemarin memang saya bilang pasti besok disuruh Bapak kesini no. Disuruh tenan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang dipenuhi Roh Allah tahu mana kepentingan, mana kehendak Tuhan. Saudara, masuk akal kalau nggak disuruh datang ke sini, wong rumah punya gawe, sepertinya baik. Tapi saat hati dipenuhi Roh Allah, tinggal di dalam hadirat Allah, tahu mana yang terbaik dan mana kehendak. Baik belum tentu benar, tapi kalau kehendak Allah pasti benar dan baik, baik dan benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini saudara sungguh luar biasa buat saya dan saudara. Mari kita buka di dalam urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat
Salam Bu Tentrem, saya rindu. Setiap kita keluarga lepas keluarga tim PDH, semua kita saudara WPI dan tim PDH memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan. Sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, luar biasa saudara ya. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Tolong Mas Dipta bisa dibacakan. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara dan saya, jika kita senantiasa, saya dan saudara mencari Tuhan, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mencari Tuhan. Dan kekuatan Yesus Kristus, kuasanya. Di dalam keintiman ada kuasa yang mengalir dari tempat maha tinggi atas saya dan saudara. Dan carilah wajahnya selalu. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati, haleluya. Carilah wajahnya selalu. Jika kita senantiasa mencari Kristus saudara, Tuhan Raja kita, maka saya dan saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Raja di atas segala raja. Dan mengalami kasih kuasa di dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan mengalami kasih kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam 2 Samuel 5 ayat 17. Tolong Mas Dipta dibacakan. 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan, saudara. Ketika Daud diurapi menjadi raja, maka musuh yaitu orang Filistin, saudara, menyerang dan mengepung Daud. Hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kerohanian saya dan saudara. Ketika kita diurapi Tuhan, ketika saya dan saudara diurapi Roh Kudus, dipenuhi, dipakai Tuhan, dijadikan alat Kristus, alat untuk kerajaannya selama kita ada di dunia. Iblis pun gak tinggal diam. Iblis memusuhi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Iblis membuat pertahanan, membuat benteng, membuat markas untuk supaya saya dan saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dihambat pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud diurapi menjadi raja, maka musuh yaitu orang Filistin menyerang dan mengepung Daud. Hal yang sama juga akan terjadi dan sudah terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam pelayanan kita. Saat kita diurapi, saat saya dan saudara diurapi, orang tahu kita diurapi. Tapi toh tetap dicari-cari kesalahannya. Tetap saja dicari-cari, dibuat masalah dengan kita. Tapi orang yang diurapi Tuhan selalu tinggal di dalam hadiratnya. Dia akan terus fokus. Fokus, gak mau dengar apapun saudara, tidak pernah dimasukkan ke kuping. Saudara gak dimasukkan dalam arti saudara gak mau dengar. Tapi tetap pandangannya fokus ke Tuhan. Terus fokus. Bahwa raja di atas segala raja yang disembah, bukan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati kita ini menentukan. Sekali lagi saya katakan, sikap hati menentukan pertolongan Tuhan, cepat dan tidaknya.
cepat dan lambat. Memang kalau Tuhan sudah berfirman kepada saya dan saudara, pertolongannya akan datang. Tapi saat sikap hati kita bimbang, yang seharusnya 1 atau 2 tahun jadi 5 tahun atau 100 tahun, sampai selesainya kita, saudara, gak mengalami apa-apa karena sikap hati kita yang menentukan. Saudara, mengapa orang Filistin bersatu dan agresif, ya, sangat begitu inginnya menyerang Daud, saudara. Begitu selalu kepingin terus menyerang Daud, cari perkara terus, saudara, karena mereka iri hati. Kenapa begitu banyak di sekitar kita bukannya mendukung, menopang pelayanan kita? Bukankah ini terjadi, saudara, sampai hari ini? Orang Filistin itu begitu getolnya, begitu kukuhnya untuk terus menyerang Daud karena iri hati. Kalau penyakit iri ini, saudara, sudah tinggal dan dibiarkan berakar di pribadi seseorang, bahaya, saudara. Jangan biarkan penyakit iri ini menyerang hidup kita. Tanggalkan, miliki keintiman seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 105 tadi yang dibacakan oleh Mas Dipta. 105 ayat 4, firman-Nya mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Amin. Bukan saja carilah wajahnya, tapi dipakai selalu, senantiasa, berkesinambungan, setiap waktu, setiap saat. Jangan pas kita membutuhkan doang, saudara, tapi selalu, senantiasa, setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka iri hati terhadap Daud, mereka takut Tuhan semakin memberkati Daud. Mereka takut kalau Daud semakin kuat, semakin perkasa. Mereka menyerbu Daud. Jika kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang ikut-ikutan, yang tidak melakukan seperti di dalam Mazmur 105 ayat 4 tadi, mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya selalu, ya ini iri. Ketakutan kalau orang lain dipakai Tuhan, wedi, takut. Wah, nanti bisa itu saya itu melebihi saya. Saya mengucap syukur, bukan saya membanggakan, bukan ini kesaksian luar biasa tim PDH yang dulu memiliki hati seperti ini, dibabat habis, dipotong, ditebang oleh Roh Allah. Sekarang menjadi pribadi-pribadi yang manis di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih, sikap hati kita sebagai seorang mentor, sebagai seorang pemimpin harus punya sikap hati yang seperti yang dikatakan Mazmur 105 ayat 4. Selalu mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya selalu. Respon kita ya ini, Mazmur 105 ayat 4 ini, gak yang lain-lain. Apapun yang keadaannya, apapun yang sedang digembalakannya, keadaan seperti apa, teruslah cari Tuhan. Carilah kekuatannya, minta kuasa Tuhan, cari wajahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena iblis tidak tinggal diam. Dia seperti singa-singa muda yang merana kelaparan, siap menerkam mangsanya. Apalagi yang letai-letai itu, saudara, yang lemah lembut gemulai, yang artinya, saudara, walah kelamaan. Itu sama dengan kita membuka celah, saudara. Menjadi seorang Kristen harus sungguh-sungguh tinggal di dalam hadirat Tuhan, mencintai hadiratnya, selalu ingin menyenangkan pribadi raja ini, saudara. Saudara, karena iblis tidak pernah tinggal diam, dia bukan saja, tapi dia terus berjuang menyerang saudara dan saya, menyerang hidup kita dengan berbagai kelicikannya, dengan berbagai cara. Kalau kita santai-santai,
Makanya harus dipenuhi Roh Allah. Orang yang dipenuhi Roh Allah selalu melakukan kehendak Tuhan. Dia peka. Dia memiliki ketajaman dengan keadaan lingkungan di sekitar. Dia memiliki ketajaman di dalam penciumannya. Matanya pun tajam, telinganya pun cakap di dalam mendengar. Peka. Saudara, kepekaan itu sangat penting di dalam kita melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Menerima Tuhan Yesus Sang Juru Selamat pribadi itu sangat penting. Jadikan dia Raja. Maka kita pun akan mengalami kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Pikiran dipimpin Roh Allah. Supaya kita mengalami terobosan, kita harus terus melalui proses yang Tuhan izinkan. Supaya kita bisa mencapai destiny, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 9. Tolong Mas Dipta dibacakan. Pintu itu adalah Yesus Kristus, saudara. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Kristus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kehidupan. Saudara dipelihara. Menemukan pemeliharaan Tuhan. Menemukan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, segala puji hormat bagi Roh Kudus. Dialah saudara, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Kristus Tuhan, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk melalui Kristus Yesus karena dia pribadi, dia itu pintu. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya malam hari ini, haleluya. Engkaulah pintu, saudara Tuhan, engkaulah pintu. Kami mau masuk melalui pintu. Pintu itu adalah pribadi Kristus Yesus. Jangan melalui pintu yang lain. Saudara masuk mungkin menjalin bisnismu dengan pintu yang lain. Yesus ya nanti kalau pas hari Minggu ke gereja. Ini bisnis, kalau sukses, wah aku bisa hebat, tetanggaku akan memandangku, keluarga besarku akan menghormatiku. Saat uangku banyak apalagi dibilang di mana rumahnya, waduh. Di mana rumahnya? Di Argogol, BSB, wah keren. Itu rumah elit, iya. Akan dihormati, dihargai. Yesus itu kalau hari Minggu. Bisnis kita pintunya melalui mana, saudara? Keluarga kita dibangun dari pintu yang mana? Dibuka dari kita membuka pintu yang mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya luar biasa, akulah pintu. Jadi kalau kita mau keluar masuk ya melalui Kristus. Mau keluar Kristus Yesus, masuk Kristus Yesus, pulang dan pergi Yesus Kristus Raja. Jangan melalui pintu yang lain, saudara. Supaya saudara dan saya baik masuk maupun keluar, saudara dan saya akan mengalami kasih kuasa Tuhan. Akan menemukan padang rumput, kasih kuasanya, kehidupan, kehendaknya, kuasa. Haleluya, haleluya, kemenangan demi kemenangan. Hiaramase, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Engkaulah pintu. Selama ini kalau saudara nggak keluar masuk melalui Yesus Kristus, minta ampun. Terobosan terjadi di saat keluar masuk kita melalui pintu Jesus Christ. Saudara, mari kita belajar sangat jelas bahwa yang harus kita lakukan,
Kita harus mengalami keselamatan. Kemudian baru kita keluar untuk mengalami terobosan. Ya, kita harus mengalami keselamatan dulu, baru terobosan akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Dan terobosan itu, saudara, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita akan mengalami terobosan. Saudara, shalom. Hari ini suami saya boleh ada di Semarang, saudara. Dan sudah sampai lagi ke Jakarta, semua karena kasih kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena saya selalu katakan pintunya tuh Yesus Kristus. Dulu seorang Buddha tulen, saudara. Adat istiadat yang begitu kuat. Saat semua firman diterapkan di dalam hidupnya, saya menyampaikan tidak pakai pasal, pakai ayat, tapi saya langsung sampaikan. Yesus itu jalan, Yesus itu pintu, Yesus itulah yang akan menjamin hidup kita, yang akan mengangkat hidup. Dulu siapa? Saat pertama kali berkunjung ke Jakarta, saudara ya, bukan siapa-siapa. Sekarang menjadi kepercayaan seorang big boss yang luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Suami saya diberkati limpah, kasih kuasa Tuhan mengalir. Haleluya, haleluya. Saya bangga punya Allah seperti dia. Yang saya pesankan senantiasa, saya katakan, kalau mencari berkat, mencari rezeki, carilah yang dari Tuhan, jangan yang lain-lain. Apa yang dikatakan, ia tahu kalau uang nggak benar, katanya kita nanti bisa kena sakit, bisa jadi sakit penyakit, akhirnya mati katanya, nggak bisa hidup. Mudeng, saudara. Apa yang saya sampaikan simple, carilah makan yang benar. Karena kalau kita dikasih makan yang nggak benar, uang dari hasil nggak benar, nanti akhirnya kita binasa. Diterapkan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Hal yang indah, saya hanya selalu pesan, teruslah mengucap syukur. Give thanks Jesus Christ. Saudara, hari ini hari yang penuh air mata sukacita, kasih kuasa Tuhan melingkupi. Kami percayakan hidup kami, seluruh hidup, aspek kehidupan kami kepada Tuhan. Banyak orang yang bicara terobosan, tapi tanpa melalui keselamatan. Dia berkata, dengan jalan ini, dengan pintu ini akan ada terobosan. Ayo ikut bisnisku, begini. Tapi mengabaikan Kristus. Akhirnya apa? Tidak melalui pintu Kristus Yesus. Berantakan, setelah berantakan konseling. Dulunya baik. Pertama kali waktu bisnis 1, 2, sampai 4 bulan baik, Bu. Sekarang kan sudah saya selalu bilang, pintunya Yesus. Ya memang kalau iblis itu pertama ya manis. Iblis tidak pernah memberi pahit, dulu manis untuk memikat supaya terpikat. Roh Allah kepingin melihat iman kita seperti apa. Saya diajak bisnis macam-macam, saudara. Saya tidak bisa bisnis dan tidak pernah kepikiran bisa bisnis apapun. Yang saya rindukan hanya pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki? Dikatakan lagi pelayanan itu butuh uang loh, Bu. Dan jenengan nek pergi-pergi tidak butuh uang, tidak, Tuhan sudah sediakan semuanya. Saya katakan sampai pernah marah dengan kita, rodok gimana, saudara. Tapi jujur saya katakan bahwa pintu itu Yesus Kristus, di luar itu tidak ada Isa. Semuanya sepertinya manis, tapi endingnya pasti membinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pintu keluar masuk kita Tuhan Yesus. Jangan yang lain-lain, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang dari sorga rela menjadi manusia untuk tinggal di bumi, saudara. Buat saya dan saudara supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah percaya dalam hidup kita hari lepas hari.
Sehingga kita harus menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Supaya kita beroleh kemerdekaan. Dan apa? Supaya iblis, saudara, tidak bisa lagi memutarbalikkan kebenaran. Supaya iblis tidak bisa lagi merancangkan rancangan dengan segala kelicikannya atas hidup kita. Kita harus lebih kuat, lebih hebat, lebih kokoh, lebih lagi menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena iblis selalu berusaha, berjuang dengan segala tipu dayanya, saudara. Untuk apa? Menyerang kita, menggagalkan setiap rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Supaya kita ini loyo, supaya kita ini berputus asa, terpuruk, dan akhirnya berputus asa. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Mari cepat tolong bacakan Mas Dipta. 1 Petrus 5 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 11 ayat 14. Ayo Mas Dipta. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Haleluya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ada di tengah-tengah kita, di gereja Tuhan, di gereja lokal di mana kita beribadah, di dalam persekutuan doa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki keintiman, persekutuan dengan Roh Kudus. Ciri-ciri pribadi yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama tadi apa? Taat, tekun, setia kepada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, tinggal di dalam Roh Kudus, mengizinkan Dia mengambil alih, jadi raja dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menyamar menjadi malaikat terang. Setan itu seperti singa-singa muda yang merana kelaparan, mengaum-ngaum cari mangsa. Lah kalau kita diam saja, kalau kita tidak menjalin hubungan yang intim, apalagi melalui keadaan dunia seperti ini, pandemi di mana-mana, saudara. Saudara dan saya harus tekun di dalam Tuhan, jangan pusingkan yang lain. Saya katakan, saudara, saya katakan ke beberapa tim doa, ke beberapa teman, sahabat semua, hamba-hamba Tuhan. Sekarang kalau tidak kita dipimpin Roh Kudus, ndak payu, ndak laku, basi. Mungkin bisa bertahan 1 tahun, ataupun sampai 10 tahun, iya. Akhirnya basi, saudara. Akhirnya apa? Binasa. Makanya harus minta pimpinan Roh Kudus. Yang 2 Samuel 15 ayat 17. Tolong Mas Dipta. Kurang berapa menit, no? 3 menit, yuk. 2 Samuel. Kita akan lanjutkan besok, saudara. 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Haleluya. Daud pergi ke kubu pertahanan. Ia akan memakai orang yang lain, saudara ya, yang belum maju secara rohani untuk menyerang kita. Iblis akan memakai orang lain untuk menyerang saya dan saudara dengan berbagai strategi kelicikan, termasuk berbagai macam gosip yang negatif-negatif terus dihantamkan kepada saya dan saudara. Demikianlah firman ini. Makanya saudara, Daud pergi ke kubu pertahanan. Daud pergi ke kubu pertahanan. Pertahanan kita siapa? Kubu pertahanan kita Jesus Christ. Mari malam hari ini, saudara. Besok kita akan lanjutkan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis dengan segala strategi kelicikannya ingin menggoncangkan kita anak-anak Tuhan supaya semua kita berantakan.
Dia selalu membuat strategi untuk supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi malam hari ini, dia ada, datang ke kubu pertahanan Tuhan Yesus. Dialah pintu, saudara. Mari saya akan berdoa. Tuhan, Engkaulah pintu, dan Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat kalau tidak melalui Engkau. Untuk itu malam hari ini pimpin kami, tolong kami, supaya kami terus keluar masuk kami melalui Engkau. Di dalam segala aspek kehidupan kami, Engkaulah Raja. Kami menjadikan Engkau Raja dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun itu Tuhan, dalam setiap mengambil keputusan-keputusan, Engkau Raja dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, berkat tercurah malam hari ini atas saudari kami yang streaming, dan kami tim PDH, terpujilah namamu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya masih rindu lebih lagi untuk lebih lagi. Makanya saudara, besok kita akan kembali. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Kita akan kembali di jam yang sama 17.00 dan 20.00 di dalam program Kasih Kristus. Mari saudara, kita tetap setia bergabung. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ayo kita pujikan pujian. Give. Nyanyikan besar Allahku. Ku